Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Nusa Tenggara Timur dilanda banjir. Sangat menakutkan keadaannya ketika badai itu datang, karena terlihat dari dampaknya 8.424 orang atau 2.019 keluarga harus mengungsi. Dan itu juga membawa 128 orang meninggal dunia. Hal ini mengingatkan kita kepada peristiwa banjir besar yang paling menakutkan yang pernah terjadi, yaitu banjir di zaman Nuh. Alkitab katakan di dalam Kejadian 7 ayat 18 sampai 21. Dan ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Beberapa orang melihat peristiwa air bah di zaman Nuh sebagai tidak mungkin. Kalaupun ada, itu hanyalah banjir lokal seperti yang terjadi di NTT, kata mereka. Bagaimana ini saudara? Tentu soal mau percaya atau tidak, itu adalah pilihan seseorang. Yang pasti seseorang yang meragukan catatan Alkitab berarti dia meragukan Allah yang maha besar dan maha kuasa. Coba kita perhatikan setelah air bah, Tuhan berjanji di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Di sini Tuhan berjanji untuk tidak akan ada pemusnahan oleh air bah lagi. Maka kalau air bah di zaman Nuh adalah air bah lokal, itu berarti Tuhan telah melanggar janjinya di NTT dan di berbagai peristiwa banjir lokal lainnya. Saudara, air bah di zaman Nuh pastilah global. Dan mengapa itu terjadi? Ini perlu kita ketahui. Apa bedanya dengan banjir di NTT? Begini, air bah disebabkan bukan sekedar karena bencana alam, bukan sekedar ketidakseimbangan cuaca, tetapi itu terjadi oleh karena Tuhan harus mengerem, memperlambat, atau menghambat perkembangan dosa yang sudah terlalu parah dan dapat merusak dunia sebelum dosa menjadi matang. Untuk itu, marilah kita perhatikan Nuh dan keluarganya. Sebelum air bah itu datang, Tuhan mengadakan perjanjian dengan mereka. Kejadian 6 ayat 18 mengatakan, tetapi dengan engkau, tentu dengan Nuh, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Suatu ikatan janji terbentuk di sana sebelum air bah itu datang. Sehingga ketika penghancuran bumi datang, Nuh dan sekeluarganya selamat. Saudara, kita harus peduli dan memberikan bantuan dan mendoakan sepenuhnya saudara-saudara kita yang di NTT. Pada saat yang sama, ingatlah bahwa Tuhan akan mengakhiri dosa dan berbagai kesusahan yang selalu terjadi sekarang ini. Firman Tuhan katakan bahwa seluruh bumi akan dimurnikan dengan api. Tetapi Tuhan hendak mengikat janji dengan setiap orang yang mau berjalan dengan Dia. Mari kita mengikat janji dengan Tuhan. Mari kita berjalan dekat setia dengan Tuhan. Mari kita hidup di dalam kehendak-Nya. Maka seperti Nuh, bila dunia akan dimurnikan dan hancur oleh api, Anda dan saya akan diselamatkan. Itu
keren.